Apa itu? Israel. Bani juga. Bani Israel. Bani itu ya berasal dari dalam bahasa Arab. Banu Israel. Kelompok atau anak-anak. Lebih tepatnya adalah anak-anak. Israel. Nah, itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Apa buktinya? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada sekelompok Yahudi yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Yahudi ini, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub? Apakah kalian mengetahui bahwasanya Israel itu adalah Yakub? Qalu Allahumma na'am. Orang-orang Yahudi itu berkata, ya, benar. Maksudnya Yakub itu adalah Israel itu adalah Yakub. Kemudian Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, ashhid alaihim. Lantas Rasulullah SAW berkata, ya Allah, saksikanlah perkataan mereka. Nah, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Israel itu adalah Nabi Yakub. Nah, di dalam Al-Quran Allah tidak mencela Bani Israel. Nah, ketika kita buka ayat-ayat Al-Quran, maka kebanyakan kita akan dapati bahwasanya yang dicela oleh Allah memakai istilah Yahudi. Ya, di antaranya firman Allah, wa qalatil yahudu wan nasara. Ya, atau wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Banyak ya, ketika disebutkan Allah menyebutkan sifat-sifat orang Yahudi ya, yang tidak benar atau kesalahan-kesalahan mereka, Allah menggunakan istilah al-Yahud atau Yahudi. Nah, atau di dalam ayat lain Allah menggunakan kata-kata orang-orang kafir dari Bani Israel. Seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Nah, di sini dipakai kata-kata alladzina kafaru min Bani Israel, orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, yang ada sekarang kata-kata Israel itu digunakan untuk apa, Bapak? Nama sebuah negara. Menjadi nama sebuah negara. Maka ketika kita mengatakan bahwasanya Israel ini begini, Israel itu begitu, Israel itu setan laknatullah misalnya, ya, maka ini sebenarnya juga kurang tepat dari dua hal. Yang pertama, karena Israel adalah nama dari Nabi Yakub. Tentu tidak pas kalau kita mencela nama Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, Israel adalah nama sebuah negara sekarang. Sama seperti di Indonesia, sama halnya seperti di Indonesia. Di Indonesia ada Muslim, ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Konghucu, dan ada agama lainnya. Yang dulu itu disahkan di Indonesia ada 6 agama. Sekarang tidak tahu apakah ditambah atau tidak. Begitu juga di Israel. Di Israel bukan cuma Yahudi. Ya benar, walaupun memang Yahudi menjadi mayoritas penduduk Israel, akan tetapi di Israel ini yang mereka sebut dengan negara, ya walaupun kita tidak sepenuhnya sepakat ya, kita tidak sepenuhnya sepakat dengan pernyataan mereka bahwasanya Israel ini mendeklarasikan diri mereka menjadi sebuah negara. Ya, kita tidak sepenuhnya sepakat. Ya, negara-negara Islam banyak yang tidak sepakat ya. Karena tanah yang diambilnya adalah tanah siapa? Tanah Palestina. Ya, karena syarat dianggap ataupun diterimanya sebuah negara itu ada 3. Adanya penduduk, adanya wilayah, adanya pemerintahan. Nah, pertanyaan di sini, wilayah ini wilayah siapa? Wilayah Palestina. Apakah sah menjadi milik mereka atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Nah, kembali ke
permasalahan tadi, ketika kita bilang negara Israel, nah kita ketahui bahwasanya di sana ada kaum muslimin. Ada orang muslim yang tinggal di negara Israel itu. Dan ada orang Kristen juga. Nah, maka untuk penyebutan ya, ketika kita mencela Israel secara umum, maka dari sisi ini, dari sudut pandang beberapa orang, maka ini kurang tepat. Apabila kita mencela mereka dengan kata-kata Yahudi, nah ini baru benar. Apa buktinya? Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran yang mencela perbuatan orang-orang yang tidak benar dari mereka dengan kata-kata Al-Yahudi, Al-Yahud, kata-kata Yahudi. Nah, maka itulah ya sedikit banyaknya tentang Yahudi dan Israel.